Sofi. Saat ini kita akan melakukan bincang-bincang singkat tentang persiapan besok ya, diagendakan untuk besok Service Academy di kelasnya Ibu Sofi, begitu ya? Iya benar. Oke Bu ya. Untuk pembelajaran besok saya akan mengobservasi Ibu sebelum melakukan pembelajaran besok. Bagaimana apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Ya, saya sudah persiapkan. Sekali sudah siap ya Bu? Iya betul. Kira-kira untuk kegiatan pembelajaran besok, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai? Ya, tujuannya adalah dengan pengamatan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan menunjukkan sikap tentang bagaimana penggunaan energi yang tepat. Jadi tentang sikap siswa dalam penggunaan energi. Iya benar. Oke, baik Ibu. Untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan? Yang saya akan kembangkan yaitu sikap siswa yang menentukan perilaku tentang bagaimana penggunaan kewajiban untuk menggunakan energi yang lebih tepat. Jadi sikap mereka melakukan kewajiban ya menggunakan energi itu. Untuk mencapai strategi itu, Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menampilkan gambar dan video tentang bagaimana sikap siswa untuk menunjukkan kewajiban mereka menggunakan energi yang tepat. Oh iya, jadi akan menampilkan gambar dan juga video. Iya. Nah, kira-kira ada lagi nggak strategi lain atau media yang lain? Saya akan menggunakan LCD ya, untuk menampilkan video. Dari gambaran tadi Bu katakan tentang tujuan pembelajaran, kemudian strategi media yang digunakan, kira-kira ada kendala nggak yang akan dihadapi nanti dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang pasti jika ada kendala, apalagi kalau mati padam lampu, maka saya tidak bisa menampilkan atau saya tidak bisa memakai LCD. Sebenarnya kalau besok otomatis tidak bisa menggunakan LCD itu untuk menampilkan video. Nah, kira-kira untuk mengatasi kendala itu apa yang akan dilakukan? Saya akan menyiapkan alternatif yang lain berupa gambar tentang bagaimana siswa dapat menunjukkan sikap untuk memakai energi. Jadi kalau misalnya besok itu Iya. Nah Ibu, kita ini sudah di penghujung percakapan ya, observasi. Kira-kira apa yang Ibu bisa simpulkan dari observasi kita pada siang? Ya, yang jelas saya lebih siap untuk melakukan kegiatan belajar mengajar besok, karena dengan adanya observasi ini maka saya lebih dituntut untuk bagaimana kesiapan saya untuk melakukan pembelajaran besok. Jadi Ibu lebih siap ya Bu? Ya, siap. Mantap untuk besok ya Bu. Semoga berhasil Bu untuk besok ya. Terima kasih. Sasia
tunggu minta Tuhan tolong matolangkan di depan 2 orang. Ya. Agama Islam, mari kita berdoa. Doa selesai. Mari kita berdoa. Doa selesai. Ya. Silakan duduk. Terima kasih Safa dan Sean yang sudah berani tampil di depan untuk memimpin doa. Sekarang cek hadiran dulu, absen dulu. Ada yang tidak hadir? Jadi semua hadir. Ya, bagus. Siapa yang tahu lagu Mandi Pagi? Semua tahu? Ayo kita menyanyi dulu Mandi Pagi. 1, 2, 3. Penyakit tak datang. Kalau orang mandi pakai apa? Pakai air, tentu dengan sabun. Kita belajar tentang bagaimana kita menggunakan energi yang baik dan tepat. Waktu lalu kita belajar tentang hak kita untuk menggunakan energi yang baik dan tepat. Apa itu hak? Coba angkat tangan siapa yang bisa. Hak itu apa? Angkat tangan, hak. Ya, apa Safa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tepuk tangan dulu. Ya. Harus berani. Kalau tahu berani untuk menjawab pertanyaan dari itu. Kita masuk pada pembelajaran kita hari ini tentang kewajiban. Kalau kita sudah belajar tentang hak kemarin, bagaimana kita menggunakan energi dengan baik dan tepat. Contoh, energi apa yang kita pakai, gunakan? Ya, energi apa? Ya, energi listrik itu, hak kita pakai energi listrik apa? Contoh. Untuk kita pakai belajar. Kalau air apa? Ya, hak kita untuk pakai mandi, mencuci tangan. Ya, banyak kegunaan dari atau manfaat dari air itu. Sekarang kita belajar tentang kewajiban. Apa? Kalau siapa yang bisa jawab itu kewajiban itu yang bagaimana? Apa itu kewajiban? Kewajiban apa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Apa? Kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang harus kita Lakukan. Oh, itu kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau hak sesuatu yang harus kita terima. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Berarti dalam penggunaan energi yang baik ada kewajiban yang harus kita gunakan. Tentu kita pakai hak untuk air, ya toh? Hak untuk air apa orang pakai, kemudian apa orang pakai kewajiban itu?
untuk menghemat energi itu, energi yang kita pakai. Contoh apa? Apa? Air. Bagaimana kita menghemat energi air? Coba kasih contoh. Supaya tidak boros itu air. Ya, habis pakai tutup lagi. Apa lagi? Yang lebih tepat bagaimana? Itu air. Hah? Ya. Listrik, matikan lampu kalau tidak lagi dipakai. Contoh kalau selesai kita belajar, kemudian kita akan beristirahat tidur, kita harus matikan lampu. Kita harus matikan lampu. Dan di sini ada contoh gambar-gambar yang ada contoh gambar dan video yang ibu akan berikan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan membaca teks dulu. Siapa yang bisa? Oke, kita lihat di depan ada teks bacaan. Kita akan baca dulu teks yang ada. Siapa yang bisa baca? Safa, ayo Safa. Baca. Sini, ayo sini, maju di depan. Dan semua dengar, baca dan dengar. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruangan kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Ibu yang sehat mampu Sekolah juga harus menyediakan Silakan duduk. Tepuk tangan. Berikut lagi ada yang berani tampil di depan. Boleh? Boleh? energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Adik-adik, setiap bulan sekolah itu harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa itu wajib loh melakukan penghematan listrik. Contohnya nih adik-adik, matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Ini adalah contoh poster tips menghemat listrik adik-adik dimanapun kalian berada. Dari menghemat air, kurangi pemakaian lampu di siang hari, lalu kalian harus di rumah itu bisa beralih ke lampu LED yang hemat energi listrik, lalu cabut kabel saat tidak digunakan. Kalau kalian menggunakan AC harus bijak menggunakan AC. Misalnya kelas kalian kalau sudah ada AC-nya, kalau ditinggal misalnya tidak ada orang di dalamnya, AC-nya dimatikan. Ya, dan matikan televisi atau komputer jika tidak digunakan. Nah, itu tadi tips-tips menghemat energi listrik. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa itu wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Nah, perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan, adik-adik. Tuhan itu menyukai orang-orang yang berbuat hemat.
Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Jadi kalian jangan sampai boros listrik ya. Gunakan energi listrik secara bijak. Ya. Sudah dengar, sudah baca? Bagaimana kita menggunakan energi listrik itu dengan baik dan tepat dan benar. Itu kewajiban kita, yaitu jangan boros. Kalau seperti ini, ibu sementara cas laptop, kalau sudah selesai penuh baterainya dicabut, kemudian kalau pulang itu kabel yang dicok itu cabut, ya. Dan lampu dimatikan, LCD dimatikan. Sekarang ada contoh bagaimana kita menghemat energi. Sekarang ibu akan berikan gambar contoh, dan ada yang di video, ada yang berupa gambar. Coba angkat tangan dulu yang suka lihat gambar di video, angkat tangan. Yang gambar, angkat tangan. Sekarang ada gambar di video, yang suka lihat video silakan lihat di video. Yang gambar coba angkat tangan. Yang gambar angkat tangan ini. Coba lihat bagaimana penggunaan energi yang baik dan tepat. Ada dua penggunaan di situ. Ada yang penggunaan secara tepat dan tidak tepat di situ. Ya. Kalau yang di video, Adik-adik, dari makanan yang coba kalau yang suka lihat di video, lihat di depan sini. Yang suka lihat gambar, lihat di gambar. Ada gambar yang tidak menunjukkan hemat energi. Nah, kalau di video itu ada dua tentang energi air. Sekarang ibu tanya bagi yang suka lihat video, mana yang menunjukkan memiliki sikap yang baik tentang kewajibannya menggunakan energi? Yang gambar nomor berapa? Tepuk tangan dulu. Oke. Gambar nomor 2, karena selesai pakai dia apa? Tutup dia punya keran, kunci keran sampai air tidak mengalir lagi. Kalau di nomor 1 ini dia menunjukkan boros, kan? Menunjukkan boros air. Tidak ada arah, halaman disiram air. Ya, kemudian yang gambar. Ya. Gambar ini menunjukkan gambar apa? Mematikan air. Ya. Mematikan air. Apakah gambar ini hemat energi atau tidak? Tidak menunjukkan hemat energi. Hemat. Karena apa? Mematikan Mematikan apa ini? lampu Lampu. Kemudian ini air.
air. Kemudian ini gambar apa? Ibu sedang mencuci pakaian. ya, ibu sedang mencuci pakaian. Biasa sekarang pakai apa? Mesin cuci. Itu boros energi listrik. Kalau bisa cuci pakaian di biasa cuci seperti ini, ibu mencuci pakaian dengan memakai energi, orang punya tenaga sendiri. Kalau ini bersepeda tidak memakai sepeda motor, tetapi bersepeda. Sekarang tugas kalian coba gambar tentang ini yang kelompok suka gambar tentang bagaimana cara kita menghemat energi. Contoh air atau kendaraan, ya toh? Sekarang tugas kalian gambarlah sikap penggunaan energi yang tepat. Gambar, silakan. Kemudian yang suka video, yang melihat tayangan di LCD, coba peragakan bagaimana sikap kita tentang penggunaan energi air atau energi listrik. Ayo, silakan kalian peragakan di dalam kelas atau di luar kelas. Boleh peragakan di mana? Oh, di luar kelas. Ayo, yang di dalam silakan menggambar. Oke teman-teman, kita cuci tangan, kita cuci dulu caranya. Inilah kewajiban kita menggunakan energi air dengan tepat. Dari Nasila sudah baik. Dan apa maksud dari gambar ini tentang energi? Kendaraan biasa menghematkan kendaraan biasa tidak menghematkan energi, lalu naik kendaraan biasa. Ya, biasa naik kendaraan pribadi, maka ketika menghemat energi naik kendaraan angkutan umum. Ini sudah belajar tentang bagaimana sikap kita menggunakan energi yang baik dan tepat. Maka bagaimana kita mempraktekkan di kehidupan sehari-hari tentang penggunaan energi yang baik dan tepat. Siapa yang bisa? Ya, Tafina. Oke. Setelah cuci tangan, kerannya ditutup kembali agar bisa menghemat energi. Itu ada pada energi Listrik. listrik. Ya, karena ada air yang dipakai energi listrik. Nah, supaya tidak boros listrik, maka air harus dikunci kerannya supaya tidak boros. Ada lagi tentang energi listrik? Oke. Harus pakai lampunya, kita harus matikan supaya hemat energi. Oke, tepuk
Baik, berarti anak-anak sudah tahu bagaimana kewajiban kita untuk melakukan atau menggunakan energi yang tepat, baik dan tepat. Sampai di sini materi kita hari ini, dan sebelum kita berpisah di tempat ini, karena kita dibuka dengan doa, maka kita ditutup dengan doa. Oke, siapa yang bisa maju di depan? Maju di depan untuk memimpin doa. Milano dan Aira. Selamat kita berdoa. Sudah selesai. Umat Kristen, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita di hari ini. Nanti kita bertemu kembali pada besok hari dengan suasana yang baik, tubuh yang sehat. Jangan lupa mandi pagi. Oke? Sekian, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu Guru. Ya, baik, selamat siang Ibu Sofi. Senang bertemu dengan Ibu Sofi pada hari ini. Seperti biasa, kita akan melakukan percakapan singkat, lanjutan dari observasi yang kemarin. Sudah siap kan Ibu ya? Ya. Iya Bu. Ya, kemarin kan Ibu sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sudah saya observasi. Dan gimana menurut Ibu Sofi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, apakah perasaannya seperti apa? Ya, pembelajaran yang dilaksanakan pada kemarin di kelas 3 tentang mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi yang benar dan tepat. Kalau perasaan saya, itu perasaan senang karena tujuan pembelajaran yang saya laksanakan terlaksana dan bisa tercapai dengan baik. Oh iya, jadi perasaannya senang ya Ibu Iya. Sofi ya. Nah, dari percakapan singkat kita pada hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan atau ingin dapatkan dari obrolan kita ini? Yang ingin saya dapatkan dari obrolan kita di hari ini, pertama kita akan merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran kemarin, dan kedua yaitu tindak lanjut. Oh, baik Bu. Dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, apakah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Sofi itu sudah sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran? Semua kegiatan yang dilaksanakan kemarin sudah sesuai dengan apa yang pembelajaran yang dilaksanakan. Direncanakan semua tujuan pembelajaran sudah terlaksana. Jadi ada beberapa tujuan itu semua terlaksana. Iya. Nah, kira-kira apa refleksi yang Ibu Sofi dapatkan dan ingin sampaikan pada saat ini tentang pembelajaran yang dilaksanakan kemarin? Refleksinya, saya harus lebih siap lagi dalam mempersiapkan alat peraga, karena mengingat pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang membutuhkan beberapa alat peraga juga produk yang dihasilkan. Oh, iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya. Nah, apakah dalam pengadaan alat atau media tersebut terdapat hambatan tidak atau kesulitan tidak yang dilaksanakan kemarin? Kalau hambatan atau kesulitan itu tidak ada, karena alat peraga yang digunakan mudah didapat. Oh,
Nah, kira-kira kalau seandainya menghadapi hambatan-hambatan dalam strateginya Ibu Sofi itu kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang lebih baik. Nah, tadi kan Ibu Sofi menyampaikan bahwa pada percakapan kita hari ini Ibu Sofi akan menyampaikan refleksi atau tindak lanjut dari hasil kegiatan pembelajaran. Apa sih tindak lanjut yang ingin disampaikan pada saat ini? Setelah siswa memahami tentang sikap dan perilaku dalam penggunaan energi yang dengan baik, selanjutnya saya akan mengobservasi sikap dan perilaku siswa dalam kegiatan di sekolah berkaitan dengan penggunaan energi yang lebih baik. Yang tepat. Kemudian itu tentang sikap ya Bu ya, tentang sikap penggunaan energi yang baik. Nah, kira-kira hasil evaluasinya seperti apa Bu? Ukuran keberhasilan yang saya peroleh dari apa yang sudah saya laksanakan kemarin, yaitu pertama dari ketercapaian tujuan pembelajaran, dan berikut dari hasil evaluasi rata-rata di atas KKM, kemudian keberhasilan produk. Jadi karena tadi Ibu sampaikan bahwa sangat senang karena tujuannya tercapai, yaitu tadi ya karena nilainya di atas KKM dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, apakah dalam mencapai hasil tersebut siswa mendapati hambatan dalam pembelajaran Bu yang selama ini itu? Kalau hambatan cuma sedikit, salah satunya siswa ada yang belum percaya diri ketika mau tampil, ada rasa malu atau tidak berani. Nah, bagaimana Ibu menyikapi ketika mendapati siswa yang tidak percaya diri tersebut? Saya memberikan motivasi agar bisa tampil percaya diri kepada siswa. Ya, baik Ibu Sofi, dari hasil observasi kemarin ya yang bisa saya refleksikan itu, Ibu Sofi kemarin saya memberikan nilai 80. Nah, kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi dari pembelajarannya Ibu Sofi itu apa kira-kira? Yang perlu ditingkatkan yaitu keaktifan siswa yang perlu ditingkatkan, kemudian dengan cara memotivasi anak-anak atau siswa agar mereka lebih giat, lebih berani dan percaya diri. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Iya, kemarin saya melihat pembelajarannya Ibu sangat bagus sekali, luar biasa, terlihat begitu antusias sekali, dan saran saya pertahankan itu dan tingkatkan lagi apa-apa yang kurang. Ya, semoga ke depan pembelajarannya itu lebih bermakna dan lebih semangat lagi. Anak-anak lebih aktif lagi sesuai dengan Ibu yang sampaikan tadi bahwa masih kurang lagi keaktifan, ya mudah-mudahan ke depannya lebih aktif lagi siswanya. Ya, oke Ibu, sangat baik sekali ya, dan tertarik dengan percakapan pada hari ini, dan terima kasih atas kesiapannya dan waktunya. Dan terakhir Ibu, kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Ibu setelah kegiatan ini? Yang saya akan kembangkan yaitu tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran Iya, ya. Oke, sangat baik sekali Ibu. Terima kasih waktunya, kesempatannya, dan sukses selalu.